Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Daud bersama orang-orangnya sampai ke kota itu. Ternyata kota itu telah dibumi hanguskan dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam orang Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Renungan hari ini berjudul Tegar di Masa Sukar. Daud dan para pengikutnya menghadapi masalah serupa. Ketika mereka sedang berjuang di tempat lain, istri dan anak-anak mereka ditawan musuh. Harta benda mereka juga dijarah. Rumah-rumah mereka, bahkan kota mereka dibakar habis. Tak ada yang tersisa. Namun kita dapat melihat reaksi yang berbeda dari mereka. Para pengikutnya mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada Daud pemimpin mereka. Ya, tentunya segala tindakan mereka adalah berdasarkan perintah Daud. Tetapi ketika hasilnya berbeda dengan yang mereka harapkan, mereka hendak melemparinya dengan batu. Sebaliknya, Daud tidak mencari seseorang untuk disalahkan. Andaikan pun ada seseorang yang tepat untuk disalahkan, itu tidak akan mengubah keadaan. Daud justru menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ia meminta pimpinannya tentang langkah apa yang harus ia tempuh. Ia tidak membiarkan pikirannya yang kalut membutakannya. Maka dengan pertolongan Tuhan, ia sanggup memimpin pasukannya untuk mengejar musuh, menyelamatkan keluarga mereka, serta memperoleh kembali harta benda mereka. Melampaui kesukaran besar itu, mereka meraih kemenangan yang besar. Ketika kita diimpit masalah, bagaimana kita bereaksi? Apakah kita mulai mencari kambing hitam? Mulai menyalahkan pihak lain lalu memperkeruh situasi? Atau bahkan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan semakin merugikan kita? Kita dapat belajar dari Daud yang justru berserah diri
dan mengokohkan imannya kepada Tuhan. Ya, beragam kesukaran hidup bahkan menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Pertolongan Tuhan memampukan kita berdiri tegar di masa sukar. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.